Jadi Dinda San, insya Allah tahun sekarang kita akan tuntaskan fungsikan. Kalau untuk konstruksinya kerusakan secara struktur atau konstruksi mungkin tidak terlalu berat ya. Cuma tidak dirawat tentu ditumbuhi oleh semua luka. Jadi forum ini adalah kami menyampaikan terima kasih dari PU Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jurnal Minang di YouTube, di channel Jurnal Minang. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam sebuah diskusi yang hangat. Mengapa saya katakan hangat? Karena tadi siang ada perwakilan dari HMI Kabupaten Tanah Datar melakukan audiensi dengan Bupati Tanah Datar. Nah, untuk mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya atau seputar audiensi tadi siang, di studio pada malam ini sudah hadir Bung Ihsan Azhari, Ketua Cabang HMI Kabupaten Tanah Datar atau HMI Batu Sangkar. Selamat malam Bung Ihsan, sudah datang di studio. Siap. Ya, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Bung Ihsan, kami ingin berbincang-bincang ini untuk diketahui masyarakat, apa sih sebenarnya yang terjadi tadi siang di Pemkab atau Pemda Tanah Datar? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sebenarnya sudah 3 hari ke belakang kami mendapatkan instruksi dari HMI Pusat untuk menginstruksikan mengenai isu-isu nasional yang ada pada saat sekarang ini. Oh, berarti ini instruksi dari pusat? Instruksi dari pusat. Dari PB? Dari PB, dari pengurus besar. Yang pertama itu mengenai kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM. Ada rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM? Ada rencana. Jadi mungkin kita sama-sama mengetahui pada saat sekarang ini, khususnya di masyarakat Tanah Datar, betul, kita mengetahui bahwasanya perekonomian di masyarakat Tanah Datar itu belum stabil setelah kita diterpa oleh COVID-19. Nah, maka dari itu dengan menaikkan harga BBM, jangankan menaikkan, sekarang saja kita diterpa bagaimana kita harus membeli pertalit, sedangkan pertalit pada saat sekarang ini sudah langka. Nah, akan tetapi itu harganya akan dinaikkan lagi, tentu ini akan menimbulkan suatu permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Jadi tadi perwakilan dari HMI Batu Sangkar diterima oleh siapa? Alhamdulillah tadi sebenarnya jam 8 pagi tadi saya mengkoordinasikan dengan pihak OPD terkait, terkhususnya, akan tetapi saya mendapatkan telepon jam 8:30 dari Bapak Bupati bahwasanya beliau berkesempatan untuk hadir. Oh, berarti Bupati sendiri ingin juga hadir? Ingin hadir untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, khususnya melalui kami dari mahasiswa. Baik. Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi selain daripada isu kenaikan BBM, ada listrik barangkali, itu kan urusan nasional. Mungkin DPR RI dan pemerintah pusat yang lebih berwenang. Apa janji Bupati dalam menampung aspirasi dari HMI itu? Iya, kalau saya berdasarkan informasi yang saya terima, itu kenaikan harga BBM itu mulai dari tanggal 1 September. Nah, maka dari itu saya sampaikan tadi kepada Bapak Bupati untuk mendorong bagaimana Bapak Bupati mengirimkan surat khususnya untuk Kabupaten Tanah Datar bahwasanya tidak menyepakati bahwasanya harga BBM tersebut untuk dinaikkan. Iya. Nah, alhamdulillah. Surat itu nanti dialamatkan kepada siapa? Kepada pihak dari Mendagri. Pihak Mendagri Pusat melalui surat dari Bapak Bupati. Akan tetapi saya menyampaikan tadi bersama teman-teman, surat tersebut harus sampai sebelum tanggal 1. Karena kalau sudah disahkan harga BBM tersebut percuma Bupati kita bersurat memberikan surat kalau sudah dinaik. Masih ada pemirsa, ada waktu 2 hari bagi kita masyarakat Tanah Datar untuk menunggu apakah surat itu akan dibuat oleh Bupati atau tidak. Betul. Tapi kalau setelah tanggal 1 minyak itu pasti naik. Pasti naik. Oke, baik, itu urusan nasional. Jadi kita juga di daerah tidak bisa terlalu melakukan aksi yang luar biasa tentang itu. Di samping itu, ada enggak persoalan-persoalan di Tanah Datar yang disikapi oleh HMI? Iya, betul. Tadi kami sebenarnya isu-isu nasional itu adalah merupakan suatu instruksi. Betul. Itu adalah kewajiban bagi kita di daerah untuk menjalankan instruksi dari pusat tersebut. Akan tetapi ada poin-poin di daerah, permasalahan di daerah Kabupaten Tanah Datar. Apa misalnya? Yang kita bawa tadi, contohnya mengenai tinja yang ada di
Sarwaso. Oh, di IPLT. Kecamatan Tanjung Emas. Iya, betul. Baik pemirsa, jadi tinja pun bermasalah sekarang di tanah datar. Tidak salah kiranya orang mengatakan tanah datar tidak baik-baik saja. Seperti apa masalahnya, Bung Isan? Iya, kalau saya kemarin 1 bulan terakhir saya diundang oleh masyarakat Sarwaso datang untuk ke sana untuk bagaimana mendengarkan aspirasi mereka. Ya. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk hadir. Nanti saya berikan bukti-bukti mengenai dokumen-dokumen atau foto yang saya temui di tinja tersebut. Kita mengetahui dan dapat melihat di berita itu ada bahwasanya pemerintah Kabupaten Tanah Datar itu telah menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun tinja tersebut. Membangun instalasi Iya, tinja, instalasi tapi belum tinja. sukses juga. Belum sukses, itu Apa mangkrak. solusi yang ditawarkan oleh bapak-bapak itu tadi? Nah, tadi saya sempat berdebat bahwasanya berapa anggaran untuk tinja tersebut. Apakah anggaran tersebut sudah habis atau minus, atau masih ada untuk memperbaiki agar bisa berfungsi tinja tersebut. Instalasi itu. Nah, akan tetapi tadi jawaban dari dinas terkait, dinas PU, nah, itu sedang dianggarkan lagi. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya anggaran tersebut telah habis. Oh begitu. Kalau dianggarkan lagi Kalau sudah dianggar, habis. berarti kan sudah habis anggaran yang dianggarkan Jadi dari anggaran awal. yang sudah dilakukan sebelumnya belum berfungsi secara maksimal. Belum berfungsi. Baik, itu keluhan bagi masyarakat Sarwaso sendiri apa? Iya, Tentang tentunya tinja ini. tentunya bagi masyarakat Sarwaso, contohnya kalau seandainya proyek atau tinja itu bisa berjalan, tentu yang pertama itu dapat menjadi ladang pekerjaan bagi pemuda atau masyarakat di Sarwaso. Jadi pupuk atau yang lain-lain lah, bermanfaat untuk masyarakat di keliling Sarwaso. Nah, akan tetapi pada saat sekarang ini kita melihat bagaimana tinja tersebut sudah terbengkalai. Bahkan di dalam lubuk tersebut sudah terdapat tanah-tanah yang menutupi tinja tersebut. Oh, begitu. Nah, ini kan sebenarnya suatu aset bagi daerah Kabupaten Tanah Datar, khususnya untuk meningkatkan PAD. Seandainya tinja itu berjalan, IPLT itu berjalan, tentu akan menambah pemasukan di Tanah Datar. Betul. Tentu orang dari, contohnya dari Bukit Tinggi atau dari Solo, tentu akan mengantarkan tinja tersebut ke sini untuk kita olah. Ya, akan menghasilkan PAD untuk Kabupaten Tanah Datar. Baik, tapi belum berjalan ya. Belum berjalan. Nah, Baik pemirsa, jadi untuk mengolah tinja itu tujuannya sih bagus, tapi sampai hari ini belum beres-beres juga. Ada apa masalahnya? Mungkin nanti perlu solusi dari pemerintah daerah sehingga investasi yang sudah ada di situ bisa bermanfaat dan berdaya guna. betul. Baik, selain itu apa lagi Bung San? iya. Selanjutnya itu mengenai, kami membahas tadi mengenai pajak, mengenai retribusi. Masalahnya seperti apa? Nah, contohnya nih, hemat saya kemarin saya sempat juga menganalisa satu titik itu di Pondok Canta yang ada di Pokoknya di Sungai sepanjang Tarap. jalan Sungai Tarap. Ya, contohnya kita bahas saja satu titik. Masalahnya apa? Permasalahannya begini Pak, saya analogikan. Dalam waktu 4 jam saya bisa menganalisa, atau setelah saya analisa bahwasanya di Canta tersebut bisa menghasilkan uang pemasukan sebanyak lebih kurang misal 30 juta. 30 juta. Kalau seandainya itu dalam sehari saja 30 juta, itu kan 4 jam. Kalau sehari saja dalam 30 juta itu kita pajak minimal 10 atau 15%, tentu pemasukannya sudah lumayan dalam per bulan kepada daerah. Nah, retribusinya. Retribusi tentu harus diikuti oleh aturan atau perda tentang retribusi. Ya, betul. Karena bagaimana tata pemungutannya tentu ada aturan yang mengatur. Betul. Baik, jadi tadi ketika disampaikan di dalam audiensi itu apa respon pemerintah? Iya, kalau respon dari langsung Bapak Bupati yang menjawab tadi. Langsung. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Tanah Datar RT RW sudah kita rampungkan. Ya, betul. Dan sudah kita disahkan, dan itu mungkin ke depan kita dapat mengontrol bagaimana mulai dari perizinan dan tapal batas dan juga hak-hak dari masyarakat itu dapat terkoordinir oleh pemerintah daerah. Nah, contohnya dalam retribusi tadi, nah itu kan bisa menghasilkan PAD yang sangat besar kalau menurut saya. Itu baru satu titik, belum lagi restoran-restoran yang lain yang bisa menghasilkan. Artinya PAD itu, sumber PAD itu ada tapi belum tergali secara maksimal. Iya, betul. Baik, berarti ada persoalan tinja pemirsa, baik ada persoalan retribusi yang belum maksimal.
Saya dengar-dengar ada juga galian C. Iya, Betul, betul. ada galian C di Tanah Datar ini. Iya, kemarin saya juga sempat sembari untuk menemui masyarakat yang terkendala di IPLT. Saya juga berkunjung untuk melihat bagaimana kondisi di galian C tersebut. Betul-betul ada ya? Betul-betul ada. Betul-betul Nah, ada. di sini saya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya apa kendalanya di sini, dan memang masyarakat menyampaikan di sana ini merupakan suatu proyek yang tidak ada izin. Nah, kita mengetahui bahwasanya di Kabupaten Tanah Datar masih terkendala kemarin mengenai RT RW perizinan tersebut. Nah, Tapi galian C-nya tetap jalan. tetap berjalan. Baik pemirsa, jadi aneh juga ya, galian C-nya tetap jalan tapi RT RW-nya baru disahkan. Dan betul. itu keluhan juga bagi masyarakat. Keluhan di tengah-tengah Baik. masyarakat. Apalagi Bu Ihsan? Iya, tadi kami juga sempat untuk membahas mengenai penyelesaian mengenai lapangan Cindomatu ini. Oh, lapangan Cindomatu yang masih terbengkalai. Terbengkalai sudah. Kalau saya menyampaikan di masa Bapak Bupati sekarang itu, saya menilai itu sudah gagal kalau menurut saya. Ya, jadi masih seperti itu, lapangan itu gagal. Gagal proyek dari pembangunan tersebut. Kita mengetahui bahwasanya lapangan Cindomatu itu merupakan pusat, ibaratkan jantungnya kota Batu Sangkar di sana. Iya. Nah, akan Tapi tetapi masih berdinding seng seperti masih berdinding seng. Bak kecil orang wak nagari sudah parang kan begitu ya, atau sudah terkena Iya, bencana. banyak hal negatif yang dapat ditimbulkan di sana. Contohnya, Misalnya apa? dalam malam hari contohnya, tentu remaja-remaja dapat menyusup ke sana yang berlawanan jenis itu kan tidak terkontrol sampai hari ini. Iya, jadi mungkin tempat mojok Iya, betul, yang betul. mesum lebih ekstrim. Dan juga tentu di kalangan masyarakat Tanah Datar sebagian besarnya itu adalah pedagang. Iya. Kita melihat pada hari ini masyarakat berjualan itu di samping-samping pagar itu. Akan tetapi jikalau itu diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tentu akan menjadi ladang Betul. untuk pemasukan di tengah-tengah masyarakat. Jawaban Pemda seperti apa? Ya, kalau jawaban dari Pemda sekarang sudah diminta lagi yang terakhir oleh provinsi. Nah, untuk menyelesaikan proyek tersebut. Akan tetapi Bapak Bupati tadi menyampaikan seandainya tidak juga diselesaikan maka akan dianggarkan oleh daerah. Kita begitu. Ya, kita berdoa dan kita selalu untuk mengawasi bagaimana secepatnya kalau dapat lapangan Cindomatu itu selesai. dapat Jadi, difungsikan kalau kembali. tidak ada anggaran dari provinsi, Pemda akan menganggarkan. Pemda akan Baik siap. pemirsa, mungkin kita ketemu dengan sebuah pepatah Minang ini, tasandang lamang angik, orang lama kerajo menangguang angiknya. Mungkin itu yang ditanggung oleh pemerintahan era baru sekarang. Tapi tidak apa-apa, mumpung masih punya niat baik, mudah-mudahan itu cepat selesai. Ya, semua masyarakat mengharapkan karena itu jantung kota Ya, Batu betul. Sangkar. Baik, apalagi persoalan yang mengemuka tadi pada audiensi tadi siang, San? Iya, kalau secara poin-poin mungkin hal-hal itu yang dapat kita sampaikan tadi karena keterbatasan waktu juga tadi. Waktu dibatasi. Iya, sudah masuk waktu zuhur. Bapak Bupati dan OPD-OPD terkait ada kegiatan. Lagi, Nah, kita hargai juga iya, kita ya. hargai. Kan tetapi banyak sedikit sudah kita sampaikan dan alhamdulillah respon dari Bapak Bupati itu positif. Kan tetapi tentu tidak hanya respon yang positif, akan tetapi nyata. tindak lanjut Itu yang kita minta. itu yang Jadi kita masyarakat akan minta. ini jangan di otak-otak saja. Betul, kan? betul. Itu maksudnya. Sepakat itu. Iya. Nah, sebagai closing statementnya untuk pemirsa Jurnal Minang semuanya, ini apa harapan Bung Ihsan? Mungkin dalam waktu dekat. Oh iya, apakah akan ada aksi lagi? Iya, kalau untuk aksi itu sedang kami rancang dan kalau untuk tanggal mainnya kita tunggu saja. Oke, baik, belum bisa disampaikan Belum ya. bisa Jadi disampaikan. pemirsa, barangkali kita percaya adik-adik dari HMI ini punya rencana lagi untuk melakukan aksi, tapi tunggu tanggal main ya. Tidak apa-apa. Baik. Nah, sebagai pesan dan harapan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagai tokoh perjuangan mahasiswa dari HMI ini, apa ini Bung Ihsan? Iya, kalau kita berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di suatu sisi saya sangat mengapresiasi bagaimana perjalanan dari Bapak Bupati yang periode sekarang ini sampai hari ini cukup membawa kemajuan untuk Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi ada hal-hal teknis yang harus ditransparansi kepada masyarakat. Harus ada hal-hal teknis yang harus diselesaikan dengan secepat mungkin. Betul. Agar masyarakat Tanah Datar merasakan bahwasanya memang betul bahwasanya Tanah Datar itu merupakan wilayah yang ekonominya tentram dan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Itu Baik. harapan ke depan. Luar biasa sekali pemirsa, harapan dari pejuang mahasiswa ini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bupati ini walaupun masih 1 tahun 8 atau 9 bulan ya, 8 bulan sudah membawa sedikit perubahan.
mudah-mudahan sampai berakhir masa jabatan beliau masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi Bupati ini mau mendengar nggak ini? Ya, kita berdoa kita berdoa, dan berharap mudah-mudahan mau mendengar. Tidak hanya melihat-lihat Tidak dan hanya. menjanjikan saja. Iya, betul. Ada aksi dari Ada apa yang aksi kita nyata. telah sampaikan, Ya. betul. Baik, Bung Isan, terima Ya. kasih. Mudah-mudahan Ya, sama-sama. Tanah Datar semakin maju dan masyarakatnya juga sejahtera, keamanan tercipta. Terima kasih sudah hadir di studio malam ini. sama-sama. Nanti jika ada aksi, jangan lupa kabari Jurnal Siap, Minang. Insyaallah kita insyaallah, akan siap selalu. untuk meliput di lapangan. Insyaallah. Baik pemirsa, demikian bincang singkat kami dengan Bung Isan, Ketua HMI Cabang Batu Sangkar yang sudah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah tadi siang, dan yang paling penting mereka berjanji akan ada aksi lagi jika tidak ada perubahan. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu aksi nyata dari adik-adik ini.